Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini semakin banyak orang yang tidak mampu menjaga lisannya untuk senantiasa berkata baik. Mereka sibuk berkata buruk, baik tentang orang lain, bahkan untuk mereka sendiri. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan agar umatnya senantiasa berpikir positif dan berkata yang baik. Sayangnya, orang-orang malah lebih mudah mengeluh daripada bersyukur, lebih banyak membenci daripada memuji, lebih sering menjatuhkan daripada memberikan semangat serta harapan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Sejatinya perkataan adalah doa, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Qaf ayat 8. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dari ayat tersebut, kita dapat melihat bahwasannya malaikat Allah ada di sekeliling kita, dan tentunya Allah juga mendengar segala hal yang kita ucapkan, bahkan yang hanya kita pikirkan. Kita tidak pernah tahu perkataan serta pikiran mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 3616, Rasulullah pernah menjenguk seseorang Badui yang sakit. Lalu beliau berkata, "Semoga sakitmu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosamu." Namun laki-laki Badui itu malah menyanggah perkataan Rasulullah. "Penghapus dosa? Itu tidaklah benar. Sesungguhnya panas yang saya alami ini adalah sakit yang menimpa orang tua yang akan mengantarkannya ke alam kubur." Rasulullah kemudian hanya berkata, "Ya sudah kalau begitu." Hingga kemudian, menurut At-Tabrani, laki-laki Badui itu meninggal dunia keesokan paginya. Di sebuah kisah lain juga diceritakan saat Nabi Yusuf digoda oleh wanita-wanita, lalu Nabi Yusuf berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada menerima ajakan mereka. Dan jika tidak kau hindarkan tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku akan masuk ke golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Yusuf kemudian benar-benar dipenjara dan beliau terhindar dari godaan wanita tersebut. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jika tadi sudah diberikan contoh dari ajaran Rasulullah serta firman-firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, kali ini ada sebuah riset dari sains yang juga telah menemukan korelasi antara kata-kata serta persepsi atau pikiran itu dapat mempengaruhi ekspresi gen yang mengatur stres dan emosi. Secara singkat, kata-kata serta pikiran yang baik akan memberikan stimulus kepada otak yang kemudian mendorong sikap positif yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi interaksi, penerimaan, serta cara berpikir seseorang untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Sedangkan kata-kata serta pikiran negatif justru akan meningkatkan aktivitas di amigdala, yaitu pusat rasa takut di otak. Dan kata negatif itu juga bisa melepaskan puluhan hormon stres dan neurotransmitter yang pada gilirannya akan mengganggu fungsi otak sehingga dapat mendorong seseorang untuk bersikap penuh curiga dan ragu-ragu. Maka dari itu, sebaiknya kita mulai membiasakan diri untuk berbicara dengan kata-kata serta berpikir yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan tindakan yang positif juga. Tak apa mengeluh jika lelah, tak apa meluapkan kecewa dengan marah.
Tapi selalu ingat untuk selalu menjaga lisan dan bahasa, karena kata serta pikiran kita bisa menjadi sebuah doa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.